Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamuddin. Saya dari kelompok 2 kelas D PJJ S2 PAI Universitas Islam Negeri Saber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori, sebuah tema, yaitu konsep dasar sejarah perkembangan studi Islam, yang mana ini merupakan mata kuliah pendekatan studi Islam. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Zidni Nafi Hasbi MAG. Studi Islam itu apa sih gitu? Studi Islam ada definisi dan ada juga sejarah studi Islam di Indonesia. Untuk definisinya sendiri, studi Islam adalah kajian ilmiah yang meliputi ajaran, sejarah, dan kebudayaan Islam. Ya. Dan ini mencakup perkembangan pemikiran dan praktik Islam dari masa ke masa. Adapun untuk sejarah studi Islam di Indonesia, ya, ini berawal dari masuknya Islam melalui jalur perdagangan, interaksi budaya, dan pengaruhnya pada pendidikan serta kehidupan sosial masyarakat. Yang selanjutnya ada perkembangan pada masa penjajahan Belanda. Perkembangan pada masa penjajahan Belanda ini ada 3. Ada pendekatan westernisasi, ada pendidikan Islam terbatas, ada juga kebijakan diskriminatif. Nah, untuk pendekatan westernisasi itu, Belanda, ya, sistem pendidikan Belanda bertujuan untuk mendukung kepentingan kolonial. Pendidikan Islam terbatas, Belanda memperkenalkan sistem sekolah formal. Namun untuk pendidikan Islam tetap dilakukan di pesantren dan madrasah. Nah, untuk kebijakan diskriminatifnya, yaitu regulasi ketat diberlakukan bagi pengajaran agama Islam. Nah, yang selanjutnya ada juga pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. Ini juga ada 3. Ada Hakko Ichiu, perubahan sistem sekolah dan dukungan terhadap Islam. Nah, untuk Hakko Ichiu ini, jadi sistemnya, sistem pendidikan Jepang mengajak Indonesia bekerja sama demi kemakmuran Asia. Dan untuk perubahan sistem sekolah, yaitu banyak sekolah Belanda yang dirubah oleh Jepang menjadi sekolah rakyat, atau dalam istilah Jepangnya yaitu Kokumin Gakko atau Gakko Kokumin. Kemudian ada juga dukungan terhadap Islam. Jadi Jepang pun mendukung lembaga-lembaga Islam seperti pesantren dan organisasi keagamaan lainnya seperti madrasah dan lainnya. Kemudian ada pendidikan Islam di masa kemerdekaan atau Orde Lama, ya, yaitu pemerintah mulai memperhatikan pendidikan agama dan pesantren sebagai pendidikan nasional. Kemudian sistem madrasah diperkenalkan dengan kurikulum agama dan umum. Maka adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, yaitu madrasah diakui sebagai pendidikan, ya, madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Untuk yang selanjutnya ada pendidikan Islam di masa Orde Baru. Nah, ini ada integrasi pendidikan, penguatan kurikulum nasional, ada juga peran pesantren dan madrasah. Nah, untuk kebijakan integrasi ini, kebijakan menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum, kemudian penguatan kurikulum nasionalnya. Pendidikan agama menjadi bagian penting dalam kurikulum nasional dengan pengajaran agama Islam di sekolah umum. Kemudian peran pesantren dan madrasah, yaitu sebagai bagian dari budaya Indonesia menjadi pusat pendidikan Islam yang terus berkembang.
untuk yang selanjutnya yaitu penutup dan kesimpulan. Jadi dari era penjajahan hingga reformasi, pendidikan Islam berkembang menjadi bagian integral dari pendidikan nasional ya. Kemudian ada tantangan dan harapan bahwa pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan modernisasi dan globalisasi, namun tetap menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat. Nah, sejarah perkembangan pendidikan Islam menunjukkan bahwa Islam itu merupakan pendidikan yang sangat berkontribusi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.